Cara membuat soal pilihan berganda atau multiple choice langsung keluar nilai otomatis di Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita bisa membuat soal pilihan berganda atau multiple choice di Google Form dengan langsung keluar nilai secara otomatis. Well guys, ini adalah formulir Google Form yang sudah kita buka. Bagaimana cara membuka dan mengisinya sudah pernah saya ajarkan pada video saya sebelumnya. Ini setelah kita buka begini, yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu kira-kira ada yang mau diperbaiki tidak. Kalau misalnya ada, kita bisa lakukan editnya di sini. Ini ada satu tanggapan, kalau kita tidak perlukan, kita buang saja. Jadi kita anggap saja belum ada yang memberi tanggapan. Kita akan perbaharui atau edit. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Kita klik settingan di atas, yang bulat bergerigi ini, kemudian muncul pilihan, ada pilihan setelan umum, presentasi, dan kuis. Kalau kita masuk ke umum, ini yang setelan yang bisa kita lakukan. Kita bisa membatasi responden memberi 1 kali tanggapan. Ini pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, yang kedua ini isinya seperti ini. Ada tampilkan status progres, ada acak urutan pertanyaan. Jadi ini bisa kita lakukan andaikan mahasiswa mau menjawab soal dan tidak sama urutannya antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Itu bisa kita lakukan di sini. Oke, jadi otomatis nanti soal akan teracak. Kemudian yang ini yang kuis, banyak opsinya. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi di sini tempat kita melakukan setelan nilai keluar otomatis setelah responden mengisi formulir. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kemudian jawabannya benar, kemudian lain sebagainya. Jadi ini yang akan kita ubah ya, sudah kita setting semua. Merilis nilai, jadi nilai itu akan keluar secara otomatis setelah responden menjawab semua pertanyaan. Oke. Well, untuk mengedit pertanyaan di formulir ini, kita klik pertanyaan. Kita klik. Kemudian akan muncul pertanyaan yang pernah kita buat. Kita akan revisi ya. Ini ada nama, ada pertanyaan. Kita tukar saja pertanyaannya dengan yang lain. Kita ganti pertanyaannya dengan how ... you. Oke, seperti itu. Kemudian pilihannya opsi satunya kita bikin saja di sini are. Kemudian lanjut dengan tambahan opsi berikutnya. Kita klik lainnya. Kita tarik ke bawah dulu. Kita tambahkan opsi ya, klik di bawah. Kalau kita klik lainnya, ini tidak bisa diedit. Kita harus klik tambah opsi. Tambahkan opsi. Kita tambahkan opsi, itu ada opsi 2, jadi kita isi. Anggap saja opsinya adalah is. Kemudian kita klik lagi, tambahkan opsi untuk opsi yang ketiga. Kita isi seperti ini, M. Kalau ada opsi lagi, kita tambahkan opsi menjadi opsi 4. Misalnya, do. Do seperti ini. Selanjutnya, kita tekan on untuk kolom wajib diisi. Kalau kita mengharuskan responden menjawabnya, kemudian kita lihat kunci jawaban, kita akan memberi kunci jawaban agar supaya nanti setelah responden mengisi bisa melihat jawabannya apa. Kita klik, akan tampil seperti ini. Kita pilih jawaban yang benar, kita masukkan.
Kita tulis di sini. Anggap saja jawabannya tadi yang benar adalah R. Selanjutnya kita simpan, tekan tombol simpan, kita kembali ke sini. Nah, di sini kan ada kolom untuk poin atau nilai, kita isi nilainya berapa untuk soal yang ini. Saya mau kasih soal ini nilainya 50. Misalnya saja ya, kita tulis di sini 50. Oke, kita tarik ke bawah. Kalau tidak ada lagi yang mau diperbaiki di sini, kita tekan tombol selesai. Oke, kita tekan. Kemudian kita sorot ke bawah. Kalau kita ingin membuat soal lagi, soal kedua, kita klik tanda tambah di atas, tambah soal atau tambah pertanyaan. Kita isi seperti tadi ya, isi pertanyaannya apa, opsinya apa. Setelah selesai pembuatan opsinya, ini ada lainnya. Kalau tidak perlu kita buang saja dengan menekan tanda silang. Oke, sudah siap. Kemudian kita masuk ke kunci jawaban. Seperti itu lagi ya, seperti yang nomor 1. Kita klik tambahkan, masukkan jawaban, kita isi di sini. Kemudian nanti setelahnya kita simpan. Oke, jangan lupa beri poin berapa untuk pertanyaan ini. Karena pertanyaannya ada 2, pertama 50, sekarang kita kasih 50 lagi. Jawabannya is. Oke, sudah selesai. Jangan lupa tekan tombol selesai ya nanti ya. Nah, Google Form ini merupakan Google Form sebelumnya, jadi ada pertanyaan yang sebelumnya ada di sini. Kalau tidak diperlukan, kita bisa hilangkan seperti ini. Ini kan tidak perlu, bisa kita buang dengan menekan tanda hapus. Begitu juga untuk pertanyaan lain yang kita tidak perlukan lagi, kita buang saja. Oke. Selanjutnya kita cek kembali kira-kira apa yang mau diperbaiki. Kemudian sebelum dikirim kita bisa juga melakukan pratinjau seperti apa yang akan terlihat apabila ini dikirim. Jadi penampakannya seperti ini. Kalau kita kirim nanti ya, kita cek mana tahu ada kesalahan. Kalau ada kesalahan kita perbaiki. Oke, kalau sudah tinggal kita kirim. Karena ini kita yang bikin, maka kita tidak bisa mengisinya ya. Ini penampakan andaikan formulir ini dikirim ke responden. Kemudian selanjutnya, kalau sudah tidak ada lagi masalah, maka kita kembali ke formulir awal. Dan apabila kita sudah merasa tidak ada lagi yang diperbaiki, maka kita tekan tombol kirim. Ini ada 2 cara untuk mengirim Google Form ini. Pertama bisa melalui link, dengan mengcopy link kita kirim kemana saja, WA, Google Classroom dan sebagainya. Itu ada di tutorial saya sebelumnya. Kita tekan ini, akan muncul linknya. Ini bisa kita kopikan, kita salin, kemudian kita pindahkan kemana saja. Mau ke Facebook bisa, Instagram bisa, ke Classroom, Google Classroom juga bisa. Oke. Karena ini saya buatnya terpisah dari Google Classroom, maka untuk mengirimkan ke Google Classroom sebagai tugas bagi mahasiswa ataupun pelajar, saya harus masuk dulu ke Google Classroom-nya. Kita masuk ke Google Classroom-nya dengan mengklik kotak-kotak kanan atas, kita tarik ke bawah. Itu ada Classroom, kita buka. Oke.
Anggap saja saya akan mengirim ke salah satu kelas ini, kelas bahasa. Kemudian untuk mengirimnya kita harus klik bagian tugas siswa di atas. Setelah terbuka, kita klik tambah buat tugas. Pilih tugas kuis. Sebenarnya di tugas atas juga bisa, karena ini kita akan lampirkan. Ya, kita attach. Sudah terbuka, maka ini kalau kuis kan ada blank quiz. Ini adalah Google Form. Karena kita sudah bikin di tempat lain, maka yang blank ini, yang kosong ini kita buang saja nanti. Sekarang kita buat dulu judul tugasnya apa. Tugas bahasa Inggris 10. Petunjuknya jawablah dengan memilih satu opsi. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Ini sudah tidak diperlukan lagi karena kita sudah bikin di tempat lain. Kita buang saja, kita tambahkan lampiran. Ada tadi link yang kita kopikan, kita pastekan di sini. Itu sudah ada. Maka otomatis akan pindah ke sini linknya. Oke, next selanjutnya kita tekan tugaskan di sudut kanan atas. Oke, kita lihat ke sini, kembali ke halaman classroom kita. Kita lihat tugas kelas sudah ada ya, sudah diberikan untuk 3 orang karena kelas ini ada 3 anggotanya. Berikut ini adalah tampilan di Google Classroom anggota kelas. Sekarang saya akan buka Google Classroom. Saya di sini berperan sebagai anggota kelas. Kita lihat ini saya buka dari HP, bentuknya seperti ini ya. Kita pilih classwork. Ini ada tugas bahasa Inggris 10. Saya buka, ini baru saya kirim tadi ya dari laptop saya, dan ini tugasnya. Tugas 10, jawablah dengan memilih satu opsi. Ini attachmentnya. Kita buka dari Opera saja. Nah, sekarang saya isi ya. How are you? Saya akan lihat are. Kalau how your son, saya pilih is. Itu sudah selesai. Ini kirim, selesai. Oh ya, ada nama yang belum, harus diisi namanya. Jadi tidak bisa dikirim kalau tidak diisi yang berwarna merah itu ya. Oke, sudah. Kita kirim. Oke, kita bisa lihat skor langsung. Nah, poin kita 100. Begitu ini hasilnya. Oke. Nih, ini dari Google Form milik responden atau anggota kelas. Kita kembali ke Google Classroom pengajar. Well guys, sekarang kita kembali ke Google Classroom saya sebagai pengajar. Di sini terlihat bahwa tugas sudah diberikan untuk 3 orang, tapi yang menyerahkan kosong. Nah, padahal pada kenyataannya ada 2 orang sudah mengirim respon untuk Google Form yang saya kirimkan tadi. Tapi di sini tercatat belum diserahkan. Jadi ini akibat apa? Karena ketika mengirim Google Form itu, mereka tidak kembali lagi ke lembaran tugas mereka untuk menekan mark as done atau tandai sebagai selesai. Oke, sekarang kita lihat tugas kelas. Di sini ada 3 orang anggotanya, 2 orang sebenarnya sudah mengirim kembali Google Form yang saya berikan itu, tapi tidak tercatat di sini sebagai orang yang menyerahkan. Karena apa? Karena tidak ditekan tombol mark as done-nya ketika mereka keluar dari kelas ini. Begitu. Oke, ini juga bisa jadi catatan buat kalian yang mengerjakan tugas. Apabila mengirim Google Form, jangan lupa kembali lagi ke lembar tugas kelas selanjutnya, tekan tombol mark as done atau tugas telah selesai. Begitu.
guys, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.